Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang pertemuan yang kan lalu. Saya akan coba mendemokan bagaimana kita melakukan suatu instalasi produk. Nah, produk di sini kategorinya produk perangkat lunak yang sekarang ini saya gunakan atau kita semua gunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, berarti yang paling sering kita gunakan adalah e-learning ya. Contoh e-learning SMKN 2 Cikarang Barat. Nah, seperti ini ya. Ini e-learning yang kita gunakan. Nah, pertanyaannya, e-learning ini menggunakan apa sih gitu? Bisa nggak sih kira-kira kita selaku jurusan teknik komputer dan jaringan khususnya bisa menggunakan e-learning ini? Jadi ini kan e-learning satu sekolah ya, tapi kita nanti pengen buat e-learning ini per jurusan aja ya, gitu. Jadi ya bisa offline juga ya, menggunakan jaringan intranet, jadi nggak harus online. Kelebihannya apa? Kelebihannya aksesnya cepat dan kita tidak bisa melakukan kecurangan, tidak bisa browsing sana sini ya, nggak bisa searching atau kegiatan apapun itu yang sifatnya curang. Nah, kalau kita pengen melihat aplikasi ini dibuatnya pakai apa, nah kita bisa menggunakan extension kalau saya ini pakai Firefox ya, namanya Web Appalizer ya. Gimana tulisannya? Web Appalizer. Nah, ini Web Appalizer ya. Nah, berarti tambahannya Firefox gini lah. Nah, ini. Nah, kita coba tambahkan extension ini. Nanti ditambahkan. Nah, berarti kalau udah ada tulisan hapus, berarti sudah terinstall. Nah, ini aplikasinya kayak gini ya. Nah, sekarang kita cek di sini dia pakai apa aja sih. Nah, di sini bahasa pemrogramannya dia menggunakan PHP dan kemudian LMS itu akronim dari Learning Management System ya. Jadi LMS itu fungsinya bisa menyediakan aktivitas pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh, dan juga bisa menyediakan berupa konten ya, nggak cuman modul aja ya, video, audio dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa melakukan evaluasi, contohnya tes formatif, terus ulangan harian dan ulangan semester ya, atau ujian tengah semester. Nah, seperti itu. Nah, di sini namanya Moodle. Nah, sekarang kita cari di Google Moodle. Nah, situs resminya itu moodle.org ya, .org. Nah, terus kita pilih download. Nah, ini versi yang terbaru, ini Moodle 3.9. Nah, sekarang saya mau coba mendemokan bagaimana cara instalasi Moodle di server virtual yang sebelumnya telah kita buat ya. Cuman saya mau mengulang dari awal biar jelas ya, step by stepnya. Jadi kalau seandainya nanti error, bisa saya perbaiki di video ini. Baik, dibuka aja si servernya. Ini server kosong ya, ini server kosong, belum ada apa-apanya, belum ada web server ataupun database servernya, masih kosong. Seperti referensi, kita buka lagi wiki saya. Nah, terus cari keyword Moodle. Nah, ini. Nah, di sini ada dua, Moodle yang menggunakan Apache dan menggunakan Nginx ya. Sebenarnya bedanya cuma web servernya aja sih. Kalau Apache ini relatif lebih mudah dalam melakukan instalasi. Kalau Nginx ini ya agak seru lah ya, agak seru tantangannya. Nah, sekarang saya mau mencoba
melakukan instalasi model menggunakan Ubuntu server versi Apache ya. Baik, kita buka aja servernya. Nah, sekarang kita install SSH nya supaya bisa di remote. Oke, udah ada ya. Oh enggak, ini apa nih, salah. Nah, ini sudah terinstall, berarti kita tinggal mencari aja IP address-nya. Nah, ini IP address-nya 8.18 SSH, nama user, IP 8.118. Yes, password. Oke, kita clear layarnya, kemudian kita buka si Apache-nya. Ini kita kecilin aja layarnya. Oke, nah, kita update dulu repositorinya seperti biasa. Misal web server Apache-nya. Oke, kemudian kita jalankan si Apache-nya. Oke, kita lihat statusnya. Status, oke, ini sudah running ya, sudah aktif. Ctrl C untuk keluar dari sini. Kemudian kita install si ini MySQL dan PHP-nya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita aktifkan MySQL-nya. Ini diaktifkan. Nah, kemudian yang bawah ini, yang enable ini, fungsinya supaya ketika server hidup kita tidak usah melakukan start lagi ya. Tinggal di ini aja apa? Tinggal dijalankan saja ya. Nah, ini ada kesalahan nih. Saya edit dulu deh. Ini yang kurang tadi nggak ada L-nya nih ya, nggak ada L-nya, berarti yang ini. Nah, ini nggak ada L-nya, makanya error di sini. Kita tambahin L. Oke, sip, sudah berhasil. Sekarang kita masuk untuk men-setting password root di MySQL-nya. Enter. Nah, ini tekan enter aja. Nah, kemudian kita ketik passwordnya. Di sini saya contohkan passwordnya root lagi, ya. Oke, selesai. Nah, kemudian ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke
konfigurasi default si MySQL. Oke, kita masuk. Nah, kita tambahkan si script ini ya pada bagian MySQLD. Nah, caranya supaya cepat, Ctrl W ya pada Nanos. Hapus ini kayaknya. Mana tadi si ini ya, MySQL. Nah, ini tadi saya salah, harusnya Ctrl W itu yang ini, bukan yang sebelah kiri. Ctrl W, cari MySQLD. Nah, langsung ketemu nih ya yang ini. Nah, caranya ini tinggal di copy, kemudian simpan di bawahnya. Nah, di sini ya. Ini nah, taruh di sini. Spasi deh. Paste. Oke, udah. Ctrl X, Y. Nah, selesai. Kemudian kita restart lagi si MySQL-nya. Oke, sudah berhasil. Sekarang tinggal menginstal extension buat si PHP-nya. Nah, extension ini adalah tambahan supaya si model kita bisa berjalan dengan sempurna. Kalau nggak ditambahin extension seperti ini, nanti si model itu akan meminta beberapa extension ini, dan akhirnya model nggak mau jalan tuh instalannya ya, harus ditambahkan dulu extensionnya. Nah, di sini ada dua versi ya, ada yang versi 7.2, ada yang versi 7.4. Saya mau coba dulu nih berhasil apa enggak. Kalau gagal, kita coba yang 7.2. Oke. Oh iya, lupa ininya, tambahin dulu ya repositorinya, jadi dia nggak bakal kebaca nih, masih ada error. Nah, ini repositorinya tambahin dulu. Bentar. Kemudian update. Nah, baru jalankan lagi nih yang 7.4. Nah, baru mau jalan dia. Jadi tadi nggak jalan karena repositorinya belum dimasukin. Ini agak lama ya, karena tadi kurang lebih 180 berapa gitu ya, agak besar filenya. Di wajar nih, agak lama misalnya. Oke, sudah berhasil. Sekarang yang ini boleh diinstal, boleh enggak ya. Sekarang kita masuk ke MySQL nya. Nah, passwordnya tadi yang kita masukin root
passwordnya. Nah, bisa berhasil. Sekarang kita buat database namanya model DB. Sekarang kita buat user namanya model. Nah, oke. Aduh, salah ya. Harusnya salah, ini harusnya bukan ini ya. Ini otomatis, coba kita paste, mau nggak? Oh iya, otomatis masuk deh ya. Berarti kita buat ini aja deh, ketik manual aja. Create user model at localhost identified by, nah passwordnya jangan password baru, saya ganti namanya 12345 ya. Apa nih? Oh, udah ada ternyata. Wah, ini diketik lagi dong. Create user model user ya, model user at localhost identified by 12345. Sip. Sekarang kita kasih hak akses. Saya ketik lagi aja deh ya, takut salah. Model DB bintang to model user at localhost identified by 12345. Apa nih? Salahnya di mana nih? Oh iya, kurang lengkap ya, sorry. Grant all on model DB to model user at localhost identified by 12345 with grant option. Coba kita perhatikan dulu. Nah, ini salah nih ya. Ini kalau salah kita harus ngetik manual lagi nih. Grant all on model DB to model user localhost identified by password 12345 with grant option. Oke, berhasil. Kita cek privilege-nya. Oke, kita exit. Nah, kalau mau install si PHP admin juga boleh ya. Coba kita install aja ya. Sudah apt install PHP admin. Kita install. Oke, ketik klik yang ini ya, tekan spasi. Oke.
Oke, nah ini passwordnya kita ketik root. Oke, root. Nanti kalau mau login namanya php myadmin, passwordnya root. Oke, sekarang kita coba ya di sini 192.168.8118 php myadmin. Apa nih? Oh, ini MB stringnya error ya. Jadi kalau error kita coba yang ini deh, yang 7.2. Kayaknya yang 7.4 agak bermasalah deh. Nah, oke, sekarang kita coba refresh. Oh, ini masih bermasalah. Coba kita restart. Restart. Apache 2. Oke. Nah, udah berhasil ya. Tadi passwordnya usernya php myadmin root. Oke, ini udah berhasil. Nah, sekarang kita mau coba yang tadi tuh, yang model sama model user, bisa nggak masuk? Saya gedein dulu deh. Pengaturan. Oke, keluar dulu deh. Oh, dia nggak mau ya. Nah, ini nggak ada privilege nya nih. Saya mau mencari logout. Ada nggak ya logout ya? Oh, nggak ada ya. Ini apa ini? Pilot. Oh, ini logout, kecil banget ya, nggak kelihatan. Oke, namanya tadi model user, passwordnya 12345. Nah, ini, oh tadi berarti si database nya nggak masuk ya. Wah, nggak masuk nih. Berarti kita coba balik lagi ke MySQL. Ini kita nggak bisa buat database nih karena nggak ada privilege nya ya, nggak ada privilege nya. Berarti kita logout dulu, logout, kita balik lagi ke MySQL, sudo MySQL menu model, ini ya, apa, root, passwordnya root. Oke, so databases. Oke, kita buang aja sih ininya, model db nya. Oh enggak, kita ini aja ya, kasih privilege lagi biar enggak terlalu panjang langkahnya. Tadi privilege nya yang ini ya, grant all on model db to model
user, sorry, add localhost, identified by 1 1 2 3 4 5 with grant option. Oke, kita cek dulu sebelum di enter. Turn on model DB to model user, add localhost identified by 13. Oke, sip. Sekarang kita buka lagi, apakah sudah bisa bikin privilege udah masuk apa belum? Wah, masih belum juga ya. Coba saya buka yang versi si ini, Nginx, buat ngasih privilege. Kelewat. Oh, ini nggak ada ininya ya, nggak ada grandnya harusnya. Grant all on model db to model user add local host with grant option. Nah, coba. Nah, kita coba masuk lagi. Ini kita logout 1 2 3 4 5. Nah, ini udah masuk ya. Ini udah masuk, model DB nya udah ada. Tadi kesalahan tuh adanya di sini. Nah, di sini tadi kesalahannya. Ya, ini kita copy, kita rubah yang atas. Jadi nanti pas kalian coba pasti sudah berhasil karena sudah saya perbaiki scriptnya. Nah, ini ya. Ini saya hapus. Oke. Oh, bukan yang ini, salah. Perintahnya bukan yang ini, tapi yang bawah. Nah, yang ini aksesnya salah. Kita balik ke atas. Nah, ini ya, ini dihapus, diganti. Oke, sip. Simpan perubahan. Nah, nanti kalian udah nggak gagal lagi tuh. Terus salah kelewat nih. Nah, oke. Jadi nanti pas kalian coba nggak bakal gagal lagi. Nah, sekarang kita download si modelnya ya dari widget ya. Tapi berhubung saya sudah punya versi offline-nya, jadi saya pengen upload dari komputer fisik saya ke komputer virtual. Nah, menggunakan ini aplikasi server namanya ProFTP ya. Install ProFTPD. Oh, sorry. Kita belum keluar nih. Ya, belum keluar dari si MySQL. Pesan error ini.
Nah, baru masuk. Nah, nanti kalau udah selesai install, paling enak itu pakai FileZilla ya, aplikasi buat nguploadnya. Nah, buat nguploadnya paling enak pakai FileZilla. Nah, saya mau nguploadnya itu di folder yang ini nih, ya. Ini sekarang kita kasih akses dulu ya, biar dia kasih akses semua deh. Nah, kita mau nguploadnya di folder ini ya, di server. Nah, berarti buka dulu servernya, hostnya 192.168.8.118. Oke, 1 klik connect aja. Nah, nanti saya mau nguploadnya di sini. Nah, di folder var www.html. Nah, saya pengen upload di sini. Nah, ini adanya di media, mana media? Media. Nah, ini media. Oh iya, komputer saya belum dikasih ini nih, hak akses, jadi nggak kedetek. Copy aja deh ya. Nah, ini saya pengen copy yang versi terbaru 3.9 targz. Oke, kita copy ke my dokumen, paste. Setelah itu masuk ke sini lagi, home, copy my dokumen. Mana my dokumen? Nah, yang ini saya upload ke sini ya. Saya klik kanan, upload. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba cek di sini, di server, mana server. Oke, cd var www.html list. Oke, ini udah masuk ya, warna merah ini. Sekarang kita ekstrak aja, tar zxv, nama filenya. Wah, kenapa nih jadi gini nih, model 3.9 TGZ. Oke, ini lagi di ekstrak. Oke, kita lihat TLS. Nah, berarti si file ini, folder modelnya ini udah berhasil diekstrak ya dari yang targz. Sekarang kita hapus saja si model targz nya supaya rapih. TLS, sip, udah kehapus. Model udah berhasil kita upload. Nah, sekarang kita coba buat model data ya, model data. Ini balik lagi aja. Model data itu buat nyimpen data model nanti. Oke, sekarang kita kasih permission untuk masing-masing folder yang dibutuhkan. Oke, nah sekarang kita konfigurasi si server Apache-nya pakai Nano. Nah, ini copy aja semuanya. Nah, dari sini paste, Ctrl X ya. Oke, setelah itu kita aktifkan virtual host-nya. Nah, ini juga. Kemudian si Apache-nya kita restart kembali. Oke, nah sekarang kita cek ya di sini. Berarti 192.168.1118 foldernya model. Sip. Nah, berarti si model udah berhasil ya diinstal. Sekarang kita coba konfigurasi di next. Ini kita next aja.
Oh, kenapa nih? Oh, dia nggak mau ya, dia nggak mau di var www, var www nggak mau dia. Berarti kita cek dulu nih di mana nih si var www itu. cd var www ls. Oh, nggak ada ya. cd html ls. Nah, harusnya kita buatnya itu jangan di dalam folder html, tapi di dalam folder apa nih, www. Coba kita coba aja di sini ya, mau nggak dia tambahin. Oh, nggak mau dia, katanya nggak aman. Ya udah deh, kita aja yang ngalah. Sudo makdir var www model data. Coba sekarang kita lihat cd var www ls. Sip. Sudo chmod -r 755 model data. Sip. Nah, sekarang kita coba, mau nggak dia. Oh, permissionnya harus full katanya, nggak mau 755, pokoknya 777. Nah, baru mau dia ya. Emang agak rese nih si model datanya. Yang tadi yang kita buat apa, model db ya, model db, model user, passwordnya 12345. Next. Nah, ini udah berhasil ya, tinggal continue aja. Nah, ini yang ini tuh extension tadi nih, extension si PHP ya. Kalau nggak ada dia bakal error nih. Continue. Ini misalnya agak lama ya, soalnya banyak aplikasi yang berjalan. Saya pause dulu deh. Oke, nah ini sudah berhasil ya. Misalnya sekarang kita continue aja buat pengaturan si adminnya. Ini padahal kita pakai koneksi ini ya, intranet, tapi agak lama nih jalannya karena file lumayan besar. Nah, ini username buat admin, passwordnya harus unik, berarti ya admin 12345 tanda tanya. Nah, ini password buat adminnya. Ini emailnya admin @gmail aja deh ya, gmail.com. Country Indonesia, time zone Asia Jakarta. Mana Asia Jakarta, JJ. Nah, sip. Ini di update. Nah, ini passwordnya ya, jangan sampai lupa nih. Kalau lupa kita repot juga nih, soalnya kita yang megang admin. Kalau user biasa lupa sih tinggal nanya ya nanti ke admin supaya di reset. Tapi kalau admin lupa bahaya juga, masalahnya di encrypt si database-nya, jadi kita nggak bisa melihat langsung. Nah, contoh di sini bikin servernya misalnya e-learning TKJ SMKN 2 Cikbar ya. Ini copy aja deh, e-learning TKJ. Nah, ini time zone nya kita setting lagi Asia Jakarta. Ini untuk registrasi mandiri ya, pakai email, kita disable aja. Ini reply nya ganti aja admin.
.com gini aja deh biar simple. Nah, ini udah berhasil ya, kita masuk ke Moodle-nya sebagai admin. Sekarang kita logout. Nah, jadi kayak gini tampilannya ya, kurang lebih. Coba kita login lagi. Tadi admin 1 2 3 4 5 tanda tanya. Sip. Nah, berarti udah berhasil nih. Kita bikin atau instalasi Moodle-nya. Nanti pekan selanjutnya coba kita explore lagi ya, supaya si Moodle ini bisa dipakai di TKJ atau di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan.